Dengan ini saya menyatakan diri sebagai seorang santri Teles Mapping dan saya menyatakan diri menjadi seorang praktisi Teles Mapping. Tahun 2006 saya sudah mulai terjun di dunia pelatihan, khususnya di dunia mahasiswa, karena waktu itu saya juga masih menjadi seorang mahasiswa. Hingga pada tahun 2008 saya diajak oleh senior saya yang sudah mendirikan sebuah lembaga pelatihan untuk bergabung di lembaganya. Senang sekali saya karena ada panggilan tersendiri, ada sesuatu yang menarik dalam dunia pelatihan. Hingga tahun 2010 saya menikah dan tahun 2012 saya masih menggeluti dengan dunia pelatihan. Dan pada tahun 2013 ada semacam, bukan kegoncangan, tetapi ada tuntutan yang sifatnya cepat kaitannya dengan finansial. Hingga saya memutuskan untuk bekerja di sebuah lembaga pemerintahan tahun 2013 sampai tahun 2019. 6 tahun saya lalui di sebuah lembaga pemerintahan. Nah, pada masa-masa itu saya mengalami banyak hal, diantaranya adalah sebuah pertanyaan yang mendasar, apakah bekerja di sebuah lembaga pemerintahan ini adalah jalan yang Allah tuntunkan kepada saya, ataukah ada jalan lain yang itu ternyata saya nikmati pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu di dunia pelatihan. Tapi karena merasa tidak percaya diri dengan dunia pelatihan, maka saya memutuskan untuk bergabung di lembaga pemerintahan tersebut. Nah, di tahun 2018 kawan-kawan, saya mengikuti Teles Mapping Basic. Ya, di bulan November saya mengikuti itu. Kemudian saya mengikuti Dynamic dan seterusnya saya mengikuti TM Organization. Nah, ada muncul keberanian, kepercayaan diri bahwasanya saya diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas khusus yang spesifik. Nah, ini sangat sangat kuat sekali dorongan itu. Di antara yang menjadi insight mengapa saya memutuskan untuk menjadi seorang praktisi adalah ucapan Abah Rama pada waktu saya mengikuti Dynamic. Abah mengatakan setiap manusia itu memiliki tugas spesifik dan tugas spesifik itu harus dikerjakan dengan semaksimalnya, dengan dikerjakan dengan amalan yang terbaik, dan itu akan mampu dilakukan manakala ia beraktivitas pada kekuatannya. Mulai sanalah saya mengenal Teles Mapping. Saya memutuskan untuk menjadi praktisi Teles Mapping, mendalami Teles Mapping, dan saya berharap dengan adanya saya bersama-sama Teles Mapping akan mampu memberikan dampak yang positif untuk kebaikan banyak orang. Mengapa ingin memperdalam Teles Mapping? Apa yang saya rasakan ketika di assessment menggunakan Teles Mapping? Sungguh Teles Mapping merupakan tool yang powerful, sangat mendalam. Ketika saya mendapatkan dampak yang menjadikan saya memutuskan jalan hidup saya, tentunya saya ingin dampak yang saya rasakan ini juga dirasakan oleh orang lain. Karena saya meyakini setiap manusia itu memiliki keunikan dan mereka memiliki jalan terbaiknya masing-masing. Maka jika mereka mengenal Teles Mapping dan mereka menyadari jalannya itu adalah yang sesuai Allah berikan, maka akan ada dampak kebaikan, ada dampak perubahan yang signifikan terhadap hidup mereka. Jadi itulah alasan saya memperdalam Teles Mapping, agar orang lain mendapatkan dampak manfaat yang sama sebagaimana yang saya rasakan. Saya ingin membantu orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat semuanya, tentunya memberikan layanan konsultasi kaitannya dengan bakat dan memaksimalkannya. Jadi ada dua wilayah, yaitu wilayah konsultasi dan wilayah training. Karena saya meyakini bahwasanya
salah satu peran saya adalah memotivasi orang. Salah satu tugas saya akan maksimal adalah ketika menyemangati orang, membawa aura semangat, membawa aura positif yang menjadikan orang itu akan melihat dirinya adalah orang yang memiliki positif. Nah, itulah peran yang akan saya lakukan menjadi seorang konsultan dan tentunya menjadi seorang motivator. Kalau pertanyaannya adalah siapa yang akan saya bantu? Nah, saya tidak mau mengatakan siapa saja karena waktu saya begitu terbatas, kemampuan saya juga sangat terbatas. Maka mereka yang saya bantu diantaranya pertama adalah pribadi yang sedang menentukan karirnya. Banyak sekali di antara kita, saya bahkan merasakan bagaimana menentukan karir itu menjadi sesuatu yang susah. Bukan hanya karir pekerjaan, tapi bagaimana ia menata hidupnya dari jalan yang benar. Nah, karir path tentang menemukan jalan karirnya. Nah, yang kedua adalah organisasi. Pengalaman saya berorganisasi mulai saya sekolah SMP sampai kuliah menjadikan saya merasa penting untuk membantu pelaku-pelaku organisasi untuk menghidupkan organisasinya dengan menempatkan SDM sesuai dengan kekuatannya. Baik itu instansi di sebuah perusahaan, instansi yayasan, instansi sekolah, dan beberapa yang melaksanakan proses organisasi, karena ini sangat penting sekali. Nah, yang ketiga adalah publik. Melalui mimbar-mimbar publik, melalui forum-forum seminar maupun training, saya akan berperan di sana karena memang salah satu kekuatan saya adalah menjadi seorang motivator. Salah satu kekuatan saya adalah mengkomunikasikan apa yang menjadi pikiran saya, apa yang menjadi keinginan dan menjadi cita-cita saya untuk mengembangkan orang lain. Apakah peran yang akan saya jalani itu didukung oleh bakat dan kekuatan saya? Yes. Di antara bakat saya adalah pertama itu adalah ideation. Yang kedua adalah developer, kemudian maximizer, signifikan. Nah, 4 bakat ini yang saya yakini menjadi pendorong saya untuk menyampaikan dan mengembangkan orang lain. Karena ketika saya mengembangkan orang lain, ada sebuah kepuasan, kesenangan tersendiri. Entah itu di forum-forum yang publik, di panggung, ataupun di ruang-ruang seminar, ataukah ketemu dengan secara langsung. Dan di sana saya merasa ada tugas besar saya untuk mengembangkan orang lain. Itu salah satu bakat dan salah satu atau beberapa kekuatan yang menjadikan saya percaya diri untuk menjadi seorang praktisi talent mapping adalah di sana saya orangnya developing, suka mengembangkan orang, communicating, senang mengkomunikasikan apa yang menjadi ide gagasan saya untuk bisa diterima oleh orang lain. Selain itu, saya orang yang senang guiding, membantu orang menemukan jalannya, dan diantaranya adalah motivating, senang menyemangati orang. Nah, peran-peran dan kekuatan inilah yang insya Allah saya akan jalankan memenuhi ruang saya untuk menjadikan orang lain itu lebih bermakna menemukan jalan hidupnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tekad yang kuat, dengan ini saya menyatakan diri sebagai seorang santri talent mapping dan saya menyatakan diri menjadi seorang praktisi talent mapping. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan menguatkan saya sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan kehadiran talent mapping dan saya sebagai praktisinya.